kami terus terang sebagai kuasa hukum melihat ini terlalu sadis. Pertama, semua negara sudah menghapuskan yang namanya hukuman mati. Kasus apapun, baik pembunuhan, tindak pidana korupsi, ataupun narkoba. Tapi kenapa hakim atau majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sesuai dengan keinginan dari tuntutan atau mengeluarkan tuntutan? Padahal sekali lagi di pledoi kita sudah jelaskan banyak hal-hal yang meringankan kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Pertama, jelas bahwa perencana utamanya yang namanya Aki belum tertangkap. Di awal sebenarnya kita sudah meminta untuk GPU menghadirkan. Kemudian beberapa BAP tidak sesuai dan dibantah oleh beberapa saksi. Kami sebenarnya sudah request kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan penyidik. Namun penyidik menurut jaksa nggak usah lah. Kemudian menjelang jatah kita untuk menghadirkan adik cas, saksi meringankan, saksi ahli, majelis mengatakan tidak usah, langsung ke keterangan terdakwa. Jadi ada unsur kalau menurut kami ketidakadilan. Kenapa request kami mulai dari menghadirkan saksi adik cas, kita sudah siap, ada 2 saksi adik cas, ada saksi ahli. Kenapa tidak diamini? Kenapa tidak disetujui oleh majelis hakim? Kemudian oke lah, mungkin kita berpikir karena ini pandemik, COVID, menghadirkan orang baru nanti terjadi apa-apa. Kita berharap sebenarnya tuntutannya akhirnya ringan karena kita mengamini keinginan dari jaksa penuntut umum. Kemudian yang paling penting, Ibu Aulia dengan almarhum itu ada kehidupan yang namanya anak. Anak yang berusia 4 tahun yang sekarang tidak tahu akan diasuh oleh siapa. Anak yatim dan mungkin sekarang akan piatu. Kalau Ibu Aulia sendiri dihukum sangat berat sekali. Kenapa kita nggak bicara kehidupan? Kenapa selalu bicara kematian? Karena bagaimanapun ada yang hidup dari kasus ini, anaknya. Nah ini kenapa tidak dimasukkan sebagai hal-hal yang meringankan? Kami juga tidak tahu, baik jaksa juga tidak memasukkan hal-hal yang meringankan. Kemudian majelis hakim tidak memasukkan hal-hal yang meringankan. Ada apa? Kemudian yang paling penting adalah karena semua negara menghapuskan hukuman mati, kenapa Indonesia masih bersikeras ada hukuman mati? Di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia semuanya sudah dihapuskan. Itu yang akan kita perjuangkan. Pertama, kita akan menyurati ke Presiden, ke Komisi 3, tolong hukuman mati segera dihapuskan karena sudah melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian masih ada hal-hal yang meringankan. Anak 4 tahun siapa yang mengasuh? Kalau semuanya tidak bisa mengasuh. Ya Bang, mempertegas itu anak yang 4 tahun itu anak kandung Anak Aulia kandung dan anak almarhum Edi Sandra Purnama dengan korban dan Ibu Aulia. pelaku. Anak kandung korban yang namanya Edi Sandra Purnama dengan terdakwa 1 yang namanya Aulia Kesuma, namanya Raina Iva. Nah, siapa yang mengasuh kalau memang ternyata semuanya terkena hukuman mati ini? Yang 1 meninggal, yang 1 hukuman mati. Bang, berarti banding Bang rencananya Bang? Kita akan melakukan upaya karena terus terang ini masih panjang. Teman-teman, kita sudah diskusi dengan terdakwa 1, terdakwa 2. Kita akan melakukan upaya. Ada upaya hukum berikutnya akan di Indonesia disediakan. Baik banding, kasasi, kemudian PK, dan terakhir kita akan minta gerasi ke Presiden. Karena ini sudah menurut kami bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kami berharap hukuman mati dihapuskan di Indonesia. Oke, Bang. Nama saya Bang. Jangan lupa subscribe ya.